Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ADC, Analog to Digital Converter. Jadi ADC ini adalah suatu sistem pengubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital itu sebenarnya melalui beberapa proses, ya. Secara umum dibagi ke dalam tiga proses. Proses pertama adalah proses sampling, yang kedua adalah proses kuantisasi, dan yang ketiga adalah pengkodean. Jadi ada tiga proses di sini dalam sistem ADC. Pada mata kuliah ini kita hanya membahas mengenai proses sampling dan proses kuantisasi. Sementara pengkodean akan dijelaskan di tahap selanjutnya, ya. Jadi kita dari sampling dan kuantisasinya saja. Oke, kita mulai pada proses sampling. Sampling itu adalah proses dalam pengambilan sampel, ya. Sampling itu proses pengambilan sampel. Sampel itu adalah contoh. Jadi misalnya diketahui suatu sinyal analog, ya. Analog itu kan contohnya misalnya sinyal sinus kontinu. Nah, kita ambil sampelnya saja, ya. Sampelnya diambil dalam periode TS atau dalam frekuensi S. Jadi Fs dan Ts. Kita punya dua variabel yang bisa kita pakai ketika kita melakukan proses sampling. Nah, secara garis besar penggambaran dari proses sampling adalah seperti ini, ya. Ibaratnya adalah ada switch di sini, switch yang bisa dibuka dan ditutup. Ketika sinyal analog dilewatkan ke dalam sistem ini, ya. Misalnya di sini sinyal terus dilewatkan ke dalam sistem ini, maka ketika sistem ini tutup, maka sinyal baru lewat ke kabel yang ini, atau ke saluran yang ini. Sementara kalau sinyal dilewatkan, tapi switch ini terbuka, maka sinyal tidak akan lewat di saluran yang ini. Nah, awalnya sinyal berbentuk kontinu seperti ini, misalnya contoh, ketika dilewatkan di switch ini dengan frekuensi sampling atau dengan periode sampling tertentu, maka dia akan terbentuk sinyal yang putus-putus, ya, karena tidak semua sinyal diambil, hanya beberapa contoh saja. Jadi yang awalnya kontinu, jadinya nanti putus-putus atau diskrit, ya. Diskrit, jadinya terputus, terus ada, tidak ada sinyalnya. Nah, seperti inilah diibaratkan proses sampling itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa variabel yang bisa digunakan di proses sampling. Bisa dibaca sendiri, ya. Yang perlu diketahui adalah ini. Jadi ada istilah namanya agar tidak terjadi aliasing, besarnya frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi informasi. Jadi apa itu aliasing? Aliasing adalah ketika sinyal dengan frekuensi berbeda pada sinyal kontinu membentuk sinyal yang sama pada sinyal diskrit, yaitu inti dari aliasing. Untuk penggambarannya akan saya jelaskan di bawah. Nah, agar tidak terjadi hal seperti itu, maka kita harus mengikuti suatu teorema yang disebut dengan teorema Nyquist. Teorema Nyquist ini mengatakan bahwa ketika kamu mengambil nilai frekuensi sampling, maka dia harus lebih besar dari frekuensi maksimal dari sinyal informasi. Misalnya sinyal informasi yang akan kamu sampling itu sebesar 2 Hz, berarti frekuensi samplingnya harus 4. Ya, harus lebih besar dari 4, berarti harus 5, harus di atas 4. Nah, itu adalah syarat menurut teorema Nyquist. Nah, ini misalnya sinyal analog, ya. Ini sinyal analog, terus diubah menjadi sinyal diskrit.
Nah, seperti ini menggunakan software MATLAB ya. Tapi kita bayangkan aja ini misalnya suatu sinyal analog, terus kita ubah dia menjadi sinyal diskrit dengan frekuensi sampling tertentu. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Nah, 10 berarti dia 10 TS. Hasilnya seperti ini. Ini kode ya, kode pada MATLAB, kita belum ke sana ya. Nanti ada, kalau menggunakan kode ini kita nanti belajar di lab ya. Ini ada pertanyaan seperti ini. Ini masih sama dengan pertanyaan di materi sebelumnya. Misalnya diketahui suatu sinyal analog ya atau kontinu xt sama dengan 3 kali sin 40 pt, di mana nilai periode sampling adalah 12,5 milisecond. Yang ditanyakan adalah berapakah frekuensi digitalnya. Jadi digital. Kalau misalnya dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa nilai frekuensi analog adalah di sini 40 pt. Berarti 40 dibagi 2 ya, itu adalah nilai dari frekuensi frekuensi analognya. 20 bagi 2 berarti frekuensi kontinu adalah 20 Hz di sini. Ya, untuk yang soal pertama. Dan diketahui nilai TS itu sama dengan 12,5 milisecond. Ya. Atau seperti kita ketahui bahwa nilai TS adalah TS sama dengan 1 per S. Nah, ketika kita mencari nilai frekuensi digital, ini rumusnya masih ingat ya, harus ingat sampai kapanpun. Frekuensi digital sama dengan frekuensi analog dibagi dengan frekuensi sampling. Jadi, frekuensi analognya adalah 20 Hz dibagi, ini kita jadikan Fs, jadi TS-nya TS sama dengan 12,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi nilai Fs-nya 1 dibagi 12,5 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, seperti ini. Jadi di sini 1 per 12,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini tinggal diselesaikan, itulah nilai F. Nah, seperti ini. Silahkan kamu selesaikan. Nah, untuk pertanyaan kedua itu tidak jauh berbeda ya. Di sini malah lebih gampang, langsung diketahui nilai frekuensi samplingnya 0,45. Berarti kita cari dulu frekuensi informasinya. Frekuensi informasi adalah di sini 90 pt, berarti 90 dibagi 2 sama dengan 45 Hz. Nah, berarti di sini Fs sudah ketahui, berarti frekuensi digitalnya itu adalah 45 dibagi dengan 0,45 kHz. Nah, seperti ini. F sama dengan 45 dibagi, ini 0,45 berarti kalau dijadikan Hz berarti dikali 10 pangkat 3 ya. Berarti jadinya berapa nih? 450 Hz. Nah, ini tinggal dibagi aja. Inilah hasil nilai dari frekuensi digitalnya. Jadi 45 dikali 1000 ya. Karena di sini satuannya adalah kilohertz, jadi dikali 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, silahkan dicari nilai F-nya. Ini untuk pertanyaan seperti ini ya. Proses sampling.
Nah, selanjutnya tentang aliasing tadi, kita kembali ke aliasing. Kita lihat kalau secara penggambaran ya, tadi saya bilang bahwa aliasing itu adalah ketika dua buah sinyal kontinu yang berbeda frekuensinya menghasilkan sinyal diskrit yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan suatu sinyal apa? Sinyal kontinu ya dengan frekuensinya adalah 10 Hz. Yang ini frekuensinya 50 Hz. Nah, ketika disampling ya dengan frekuensi yang atas ini saya sampling dengan frekuensi sampling sama dengan 40 Hz, jadi seperti ini nilai gambar sinyal diskritnya. Nah, untuk yang di bawah ketika saya sampling dengan 40 Hz juga sama fs-nya, maka menghasilkan gambar yang sama. Ini sama. Harusnya kan berbeda karena sinyal kontinunya kan berbeda. Harusnya untuk membedakan hasil sampling dia harus menghasilkan sinyal diskrit yang berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat dari teorema Nyquist tadi ya. Kita lihat kata Nyquist bahwa frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi informasinya. Nah, untuk sinyal pertama, frekuensi informasinya adalah 10 dikali 2, 20. Berarti minimal frekuensi sampling ada 21. Di sini dia pakai 40, berarti sama. Berarti benar ya, benar. Karena dia lebih besar dari 21. Berarti ini benar, sinyal diskrit ini benar untuk sinyal kontinu yang seperti ini. Nah, sementara untuk sinyal kedua, itu frekuensi informasi ada 50, berarti kalau mau menyampling menggunakan frekuensi sampling lebih besar dari 2 kali 50, 100. Lebih besar berarti 101. Nah, minimal 101 fs-nya. Nah, ini dia menggunakan 40 Hz. Berarti di sini salah. Ada proses yang salah di proses sampling yang kedua. Maka terjadilah aliasing, yaitu terbentuknya sinyal diskrit yang sama. Seharusnya di sini menggunakan fs lebih besar dari 100. Nah, itulah disebut dengan proses aliasing. Nah, contohnya di sini ini tidak terjadi aliasing. Di sini f 10 Hz, di sini menggunakan fs 150 Hz, maka akan terbentuk sinyal seperti ini untuk sinyal kontinu yang ini. Nah, sementara untuk yang kedua dia sama menggunakan fs 150 Hz, jadi akan terbentuk sinyal yang ini berbeda walaupun menggunakan frekuensi sampling yang sama, tapi sesuai dengan teorema Nyquist ya, maka akan menghasilkan nilai atau gambar bentuk sinyal diskrit yang berbeda. Itu untuk proses sampling. Oke, sekian penjelasan saya tentang proses sampling. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan kepada saya. Terima kasih.